Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kristiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, sejumlah perkembangan terbaru terkait beragam aktivitas yang terjadi di industri pasar modal nasional terus menjadi buruan dan memantik minat pelaku pasar serta pembaca di idxchannel.com. Hal ini nampak pada deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini yang diantaranya merujuk pada berita-berita terkait update informasi yang terjadi dalam ekosistem pasar modal domestik. Seperti halnya tentang respon sejumlah emiten yang menyikapi tren pelemahan pasar dengan aksi buyback yang diharapkan dapat menjadi exit yang tepat bagi semua pihak. Di satu sisi, pemegang saham mayoritas tentu diuntungkan karena akan mendapatkan saham dengan harga yang telah terdiskon cukup dalam. Dan di pihak lain, hal ini juga bisa dimaknai sebagai sinyal positif dari manajemen kepada investor bahwa bisnis yang digeluti masih sangat menjanjikan, sehingga pemegang saham pengendali tak ragu untuk menambah kepemilikan sahamnya. Kemudian juga soal dugaan manipulasi IPO yang menerpa PT Multimakmur Lemindo Tbk atau PIPA, sehingga membuat sejumlah pihak terseret kasus yang kini tengah diproses oleh Bareskrim Polri. Dalam hal ini, pihak manajemen PIPA turut angkat bicara dengan menyebutkan bahwa perseroan sama sekali tidak memiliki informasi apapun mengenai dugaan tersebut. Kemudian juga ada soal auto rejection bawah atau ARB yang tengah melanda berjilid-jilid terhadap saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora. Tak ketinggalan ada juga kabar dari PT Asuransi Digital Bersama atau YOII soal update informasi terbaru mengenai rencana perusahaan yang akan menggelar right issue. Aksi korporasi ini dilakukan guna memperkuat permodalan. Semua berita tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, CDIA umumkan buyback 1 triliun rupiah di tengah gejolak pasar. Ya, sebagaimana telah tadi saya sampaikan di awal, sejumlah emiten diketahui tengah bersiap memanfaatkan momen pelemahan pasar dengan menggelar aksi beli kembali saham alias buyback. Salah satu emiten yang bakal melakukan aksi korporasi tersebut adalah PT Chandradaya Investasi Tbk atau CDIA yang notabene merupakan perusahaan di bawah naungan grup Chandra Asri milik Taipan Prayogo Pangestu. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan perseroan, disebutkan bahwa aksi buyback bakal dilakukan dalam harga yang dinilai baik dan wajar dan bakal digelar mulai 6 Februari hingga 5 Mei 2026 mendatang. Guna melancarkan aksi tersebut, perseroan sepenuhnya bakal memanfaatkan kas internal dengan tanpa adanya tambahan dari pendanaan eksternal dan keseluruhan prosesnya bakal dilakukan secara bertahap yang akan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi di pasar. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Dugaan manipulasi IPO mencuat, ini klarifikasi PIPA. Senada dengan yang kami sampaikan di pembukaan tadi, PT Multimakmur Lemindo Tbk atau PIPA pada akhirnya turut angkat bicara menyikapi dugaan manipulasi IPO yang tengah mendera perseroan. Dalam hal ini, manajemen menegaskan bahwa perseroan sama sekali tidak memiliki informasi terkait dugaan tersebut. Sekaligus juga menegaskan bahwa pihak yang disebut dalam pemberitaan yaitu Junaidi kini tidak lagi menjabat sebagai anggota direksi perseroan dan juga bukan merupakan pemegang saham pengendali. Berikutnya berita ketiga, saham Mora ARB berjilid-jilid usai pengumuman merger dengan My Republic. Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora tertekan di tengah proses merger dengan PT Eka Mas Republik atau EMR milik Sinarmas Group yang merupakan penyedia jasa internet dengan merek My Republic. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham Mora mengalami penurunan hingga 63% menuju harga Rp6.125 per saham dari posisi tertingginya di level Rp16.725 per saham, di mana kondisi ini memaksa saham perseroan mengalami auto rejection bawah atau ARB berulang kali. Kita lanjutkan ke berita keempat. Adbinsure YOII ungkap indikasi right issue. PT Asuransi Digital Bersama atau Adbinsure alias YOII kode sahamnya
mengkonfirmasi rencana untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue. Menurut manajemen perseroan, indikasi rasio PMHMETD telah ditetapkan sebesar 5:1, di mana setiap 5 saham lama yang dimiliki pemegang saham memberikan hak untuk membeli 1 saham baru yang diterbitkan. Terakhir, berita kelima, PADI tegaskan Direktur Utama Joko Yulianto tak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kabar terakhir ini datang dari PT Mina Padi Investama Tbk atau PADI, di mana santer diberitakan bahwa sang Direktur Utama Perseroan yaitu Joko Yulianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi IPO sebagai bagian dari kasus goreng saham yang dewasa ini memang menjadi sorotan banyak pihak. Dalam hal ini, manajemen PADI membantah tegas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa hingga saat ini sang Direktur Utama sama sekali belum berstatus sebagai tersangka. Dengan perkembangan kasus yang masih dinamis dan terus berkembang. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Sujantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.